Tiba-tiba di malam itu kami bertiga mengalami sakit panas, dan menurut warga sekitar yang memang dia punya kemampuan untuk melihat makhluk yang tidak bisa dilihat, ada sosok kakek yang wajahnya hancur, rambutnya itu sangat panjang sampai tanah. Dia terbang mengelilingi rumah kami bertiga sambil memanggil nama saya dan dua tetangga saya yang sama-sama sakit panas juga. Saya sendiri tidak tahu kalau ada hal-hal tersebut, dan ini menurut beberapa tetangga saya yang memang punya kemampuan khusus untuk melihat makhluk itu. Dan saya juga bingung kenapa saya mengalami hal tersebut. Apa salah saya? Bagaimana kisah selengkapnya? Silahkan tonton dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Ini saya alami sekitar di masa kecil saya. Ketika itu belum masuk TK, atau mungkin sudah TK ya, saya juga lupa ingat. Dan di waktu kecil itu saya dan teman-teman itu memang tipe-tipe anak yang aktif, suka main ke tempat sana ke tempat sini, kadang main ke sawah, kadang ke kolam, ataupun kadang ke tempat-tempat yang lain, ke luar desa dan sebagainya. Di tempat saya itu ada sebuah kolam yang berada di sebelahnya kuburan. Di kuburan kemudian sebelahnya pas itu kolam. Bahkan untuk memancing pun kalau kita mau posisi lebih tinggi bisa memancing di atas kuburan, itu juga bisa karena tempatnya sangat mepet ya. Dan kolam pancing tersebut dulu itu sangat ramai sekali dengan para pemancing karena lagi naik daunnya, kemudian sering diadakan lomba-lomba memancing atau event-event yang lain. Jadi tiap hari itu ada aja yang mancing di sana. Khusus untuk warga sekitar itu diperbolehkan memancing secara gratis. Itu hanya berlaku untuk anak-anak. Jadi anak-anak warga sekitar tersebut itu mancingnya gratis. Mau dapat ikan apapun itu nggak apa-apa, dibawa pulang. Tapi kalau orang dewasa itu harus bayar. Nah, saya dan dua orang tetangga saya itu mancing bareng di sana. Nah, kami itu mancing setelah sholat asar, kemudian berangkat bareng-bareng karena lokasi rumahnya itu dekat dengan kolam. Jadi kami langsung sampai di sana, kemudian kita memancing. Nah, tanpa disadari waktu sudah hampir maghrib dan cukup sore. Kemudian di sana memang kondisinya ramai ya, banyak orang memancing. Orang-orang tersebut meminta kami untuk segera pulang karena ya memang waktunya sudah maghrib dan otomatis orang tua kami pasti mencari kami kalau tidak pulang. Akhirnya kami putuskan untuk pulang. Nah, sebelum pulang ada salah satu teman saya itu terpleset ke kolam itu. Kemudian saya dan beberapa orang yang lainnya itu refleks menolong teman saya yang terpleset tadi. Takutnya kalau tidak segera ditolong, dia akan tenggelam ke kolam itu, karena kolam itu sebenarnya cukup dalam ya, kalau mau dicoba atau diukur ya itu cukup dalam. Tapi ada beberapa bagian itu yang kelihatan tidak dalam, tapi kalau dimasuki orang itu sangat dalam. Takutnya itu terjadi, tapi untungnya tidak terjadi apa-apa dan bisa terselamatkan karena masih di tepi. Karena kalau di tepi itu paling masih setinggi 30-50 cm lah. Akhirnya kami bertiga itu pulang. Nah, setelah keluar dari kolam tersebut,
Begitu kami keluar dari pagar, di sampingnya itu kan ada sebuah pohon bambu. Di pohon bambu itu tiba-tiba ada penampakan sosok pocong. Jadi ada sosok pocong yang wajahnya sangat menyeramkan, susah untuk dijelaskan ya, karena kami bertiga itu hanya melihat sekilas dan langsung ketakutan, lari sekencang-kencangnya. Jadi ada sosok pocong di pohon bambu itu yang saya juga nggak tahu kenapa kok bisa ada di saat kami pulang, padahal ketika berangkat tadi tidak ada, ataupun di hari-hari sebelumnya kami nggak pernah melihat sosok pocong tersebut. Akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba di malam hari habis isya itu kami sakit panas. Kami bertiga itu sakit panas. Saya sendiri tidak tahu kalau dua orang teman saya tadi atau tetangga saya tadi itu juga sakit panas. Ini saya tahu setelah dikasih tahu sama tetangga saya yang lain juga, karena mereka bertanya habis bermain sama siapa dan di mana. Nah, ketika sakit panas itu, menurut beberapa tetangga yang memang bisa melihat makhluk gaib ya, jadi ada beberapa tetangga saya itu tidak sengaja pulang dari kerja, kemudian melintasi lewat sekitar rumah saya dan kedua tetangga saya tadi, itu melihat ada sesosok kakek-kakek yang wajahnya hancur, nggak jelas, tapi rambutnya panjang. Kemudian dia terbang mengelilingi rumah kami bertiga. Rumah kami bertiga ini posisinya sangat dekat, mungkin jarak antar rumah itu mungkin sekitar 10 meteran, jadi sangat dekat sekali. Dan si kakek-kakek tersebut, penampakan kakek tersebut itu menyebut nama saya dan dua tetangga saya tadi. Itu nama menyebutnya itu berulang-ulang sambil dia terbang di atas rumah. Nah, tetangga saya tadi yang melihat hal tersebut langsung mendatangi satu persatu rumah saya dan dua orang teman saya tadi. Tetangga saya itu nggak tahu apa-apa dan hanya menyampaikan kalau ada sesosok penampakan kakek-kakek, hantu kakek-kakek melayang di atas rumah kami bertiga. Dan tetangga saya tadi itu mencoba untuk menanyakan ada apa, penyebabnya apa, habis ngapain. Kemudian saya dan keluarga saya itu bercerita, orang tua saya juga sudah tahu kalau saya habis mancing di kolam yang dekat kuburan. Tetangga saya itu tetap nggak paham dengan penyebabnya apa dan sampai kok bisa seperti itu. Padahal selama ini beberapa anak atau beberapa orang mancing di sana juga kondisinya aman-aman aja, nggak pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Akhirnya dia berinisiatif untuk memanggil tetangga saya yang lain yang rumahnya cukup jauh ya, mungkin sekitar 50 meter dari rumah saya, yang memang dia itu punya kemampuan khusus untuk menyembuhkan orang-orang yang diganggu makhluk gaib ya. Kalau tetangga yang saya tadi itu dia hanya bisa melihat aja, tidak bisa menolong. Jadi dia memanggil tetangga saya yang bisa menangani apa yang saya alami ini. Kemudian dipanggillah tetangga saya tersebut, dan tetangga saya ini kaget karena dia juga melihat ada sosok kakek yang keliling melayang di atas rumah kami bertiga. Nah, sebenarnya tetangga saya yang barusan datang itu sudah tahu apa yang sudah saya lakukan tadi ya. Dia bercerita seperti ini. Salah satu dari saya bertiga itu ada yang menginjak rumah bangsa halus yang ada di kolam itu. Jadi si penghuni rumah tersebut tidak terima kalau rumahnya diinjak-injak. Kemudian saya bertanya
saya menginjak apa? Saya nggak menginjak apa-apa. Yang tadi kan cuma memancing, kemudian ada yang terpleset, terus kami pulang. Di sana juga nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, cuma kolam biasa. Kemudian tetangga saya tadi menjawab, ya yang terpleset itu yang menginjak rumah makhluk gaib di tempat kolam itu ya. Akhirnya saya baru sadar, ternyata ada tempat atau rumahnya makhluk gaib di sana. Jadi tetangga saya itu menambahkan kalau makhluk gaib tersebut di kolam itu tidak terima, dan akhirnya dia melayang-layang mencari nama kita, nama saya dan dua tetangga saya. Tapi untungnya saya dan dua tetangga saya ini diberi suatu penghalang sama Pak D saya. Ini sudah lama sekali, meskipun beliaunya tidak di tempat saya tersebut, tapi sebenarnya kemana-mana saya selalu diberi sebuah penghalang agar tidak gampang diganggu makhluk gaib. Jadi hantu kakek-kakek tadi yang mencari saya itu tidak bisa menemukan saya ada di mana, meskipun dia bisa menemukan rumahnya, tapi tidak bisa melihat keberadaan saya. Jadi hanya bisa melayang mengelilingi rumah tersebut. Akhirnya di rumah saya tersebut, kemudian tetangga saya tadi yang bisa mengobati melakukan suatu ritual. Saya nggak paham itu ritual yang seperti apa karena saya masih kecil, dan posisi saat itu saya sakit panas. Jadi dia melakukan beberapa ritual sambil membaca doa, kemudian membuang beberapa bunga, entah bunga apa, saya juga nggak tahu ya, nggak bertanya secara mendetail. Kemudian setelah selesai, dia berpindah ke rumah dua tetangga saya tadi. Jadi dua tetangga saya tadi itu juga diberi ritual seperti itu, karena kalau tidak seperti itu maka hantu itu akan mengejar-ngejar kami bertiga ya, meskipun kami tidak bisa dilihat olehnya, tapi tetap aja mereka akan berkeliling di sekitar rumah kami. Nah, di pertengahan malam atau mungkin pukul 12 itu tetangga saya tadi, dua orang yang bisa melihat hantu tadi itu mencoba untuk mengecek kondisi di luar rumah. Ternyata sudah tidak ada. Jadi ternyata sudah tidak ada hantu kakek-kakek yang keliling di atas rumah kami. Dan saya bersyukur sekali karena kondisi panas tubuh saya itu mulai angsur-angsur turun dan kembali ke normal juga. Kemudian dua tetangga saya juga hampir sama, dia juga kembali ke kondisi normal, sudah tidak panas lagi. Lalu ada seorang tetangga saya yang lain, dia itu kalau malam memang suka mencari belut di sawah, atau istilahnya itu orang nyuluh. Tapi saat itu dia hanya cuma lewat-lewat aja, karena ada hanya untuk mengecek beberapa sawah aja ya, jadi tidak mencari belut. Nah, ketika mencari atau melihat lokasi itu, dia memang lewat sebelahnya kolam. Nah, di sebelah kolam itu ada suatu lubang besar yang mana tidak kemasukan air tapi berlubang. Jadi lubangnya cukup besar, mungkin seukuran orang dewasa ya. Jadi seandainya orang dewasa itu dimasukkan ke lubang itu bisa. Nah, ada suatu lubang di situ, dimana di sekitar lubang itu adalah kolam, itu ada airnya, tapi lubang itu sendiri nggak ada airnya. Nah, ini cukup aneh. Kemudian dia ketemu dengan tetangga saya yang saat itu, tetangga saya yang saya maksud ini adalah tetangga saya yang memang bisa melihat
hantu tadi ya, dia bercerita seperti itu, akhirnya tetangga saya yang bisa melihat itu bisa menyimpulkan mungkin ada hubungannya dengan yang diinjak sama tetangga saya tadi ya, atau teman yang dua anak tadi yang sama-sama sakit panasnya. Akhirnya kami disuruh untuk menutup lubang itu biar nggak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Nah, di esok harinya saya dan 2 orang yang teman mancing saya itu beserta beberapa warga itu istilahnya menutup lubang itu dengan tanah yang ada di sekitar itu ya. Sebelum ditutup itu memang cukup aneh, karena lubangnya itu kering, tidak ada airnya sama sekali, padahal lubangnya cukup dalam, harusnya itu ada airnya. Kenapa? Karena di sampingnya persis ada sebuah kolam. Nah, setelah ditutup itu tiba-tiba lubangnya menghilang, bekas penutupan tanahnya itu menghilang dan seperti menjadi sebuah kolam biasa tanpa kayak ada sisa apapun ya. Jadi tiba-tiba menghilang. Kami pun ketakutan dan akhirnya kami putuskan untuk pulang. Nah, setelah melewati pagar pintu keluar dari sebuah kolam itu, di pohon bambu itu ada sosok kakek yang diceritakan sama tetangga saya yang bisa mengobati itu. Dia muncul di pohon bambu itu, tapi munculnya tidak lama, cukup sekilas sebentar kemudian menghilang. Wah, apalagi kena penampakan itu, akhirnya kami langsung lari ketakutan ya, kami bertiga ini langsung lari ketakutan pulang ke rumah masing-masing. Nah, dari kejadian itu kami juga berhati-hati kalau mancing di kolam itu, karena kolam itu bukan kolam biasa tapi kolam hantu lah istilahnya. Kenapa hantu? Karena banyak hantu di sekitar kolam itu, yang mana di samping kolam pas itu adalah makam. Jadi bayangkan aja, kolam pancing di sebelahnya makam, tidak ada batas sama sekali, tidak ada pagar, tidak ada apa-apa. Jadi makamnya di atas, kolamnya di bawah. Jadi banyak cerita itu yang menyebut bahwa kolam itu kolam angker. Meskipun kolam angker, tapi belum ada korban kematian di tempat itu ya. Sejak saya kecil sampai SMA itu belum pernah ada. Jadi buat kalian yang mau mancing di tempat-tempat seperti itu, jadi mohon berhati-hati, jangan sendirian, ajak orang-orang dewasa yang lebih mengerti tentang tempat-tempat tersebut, dan jangan sampai lupa waktu. Bagikan video ini ke teman-teman kalian kalau memang cerita ini cukup menarik buat kalian.